Indonesia? Great. We have a lot of cheap jacket for Indonesian people like you. Come, I will show you. Lo pikir orang Indonesia kagak mampu beli jaket yang mahal? Begitu kira-kira yang terlintas di benakku saat itu. Jaket Watson Hotel Hina. 1. Jaket. 10 tahun yang lalu, jaket tersebut kubeli di sebuah toko di kota Taipei. Cukup mahal untuk ukuran kantongku. Beberapa ratus dolar harganya. Awalnya tidak ada niat untuk membeli jaket semahal itu. Niatku hanya membeli jaket yang murah meriah, sekedar menahan dingin angin di bulan Desember yang tiba-tiba kurasakan di saat itu. Hari itu hari Sabtu. Ketika aku pergi menuju kantor di pagi hari menjelang siang, udaranya tidak terlalu dingin, sejuk saja. Temperatur berkisar di kisaran 25 derajat Celcius. Dengan udara yang tidak terlalu dingin, aku hanya mengenakan kaos berkerah seadanya. Cukup nyaman dan pantas untuk karyawan yang masuk kantor dan bekerja di akhir pekan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Setelah lama bekerja selama kurang lebih 8 jam, aku memutuskan untuk menghentikan pekerjaanku dan pulang. Tidak seperti udara pagi yang tak terlalu dingin, ketika pulang kerja, temperatur udara turun drastis. Tidak lagi berkisar di sekitaran 20-an derajat Celcius. Ku yakin suhu udara itu telah berada di sekitar belasan derajat Celcius. Di tengah perjalanan pulang, angin dingin berhembus kencang, menembus kulit, menghujam tulang. Tak kuasa aku tahan dinginnya angin di sore itu. Bergegas aku masuk ke sebuah toko yang menghususkan diri menjual berbagai jaket penahan dingin di sore itu. Toko itu tidak besar, bukan sebuah department store. Bentuknya seperti dua buah ruko yang digabung menjadi sebuah toko yang menjual berbagai jenis jaket. Hello, good evening. Sapa pria kurus tinggi penjaga toko itu menyapaku ketika aku masuk ke toko itu. Good evening, jawabku singkat. Mataku menyapu deretan jaket yang dipajang atau digantung lengkap dengan papan harganya. Yang kucari adalah jaket yang murah, semurah mungkin, yang sekiranya cukup untuk menahan hawa dingin di sore itu. Where are you from? Tanya pria itu sedikit mengusik aktivitas mataku yang tengah aktif memindai papan-papan penunjuk harga untuk mencari harga jaket murah yang kucari. Indonesia, jawabku singkat, sembari aku melanjutkan pemindaian papan-papan penunjuk harga. Indonesia? Great. We have a lot of cheap jacket for Indonesian people like you. Come, I will show you. Indonesia? Baguslah. Kami punya banyak jaket-jaket murah yang cocok untuk orang Indonesia seperti Anda. Mari saya tunjukkan. Begitu katanya. Pria itu bersemangat mengajakku pergi bergerak ke sudut toko di mana jaket-jaket murah disimpan. Jaket-jaket murah yang sebenarnya kucari dari tadi. Lalu, apakah aku menjadi senang kegirangan mendapati jaket-jaket murah yang sedari tadi kucari? Tentu tidak. Sikap si penjaga toko yang langsung menunjukkan jaket-jaket murah setelah tahu kalau aku dari Indonesia membuatku merasa terhina. Entah mengapa penjaga toko itu langsung menawarkan jaket-jaket murahan setelah tahu aku berasal dari Indonesia. Apakah karena dia punya pengalaman melayani pelanggan-pelanggan dari Indonesia yang demennya mencari barang-barang murah? Apakah karena pada waktu itu, tahun 2005, Indonesia masih dianggap negara yang terbelit krisis ekonomi sehingga warganya hanya mampu membeli barang murah? Yang jelas aku merasa terhina. Egoku tak dapat menerimanya. Lo pikir orang Indonesia kagak mampu beli jaket yang mahal?
Begitu kira-kira yang terlintas di benakku saat itu. Do you have anything expensive? Kataku, pede, sok kaya. Kamu punya yang mahal nggak? Gitu kira-kira. Oh, of course. Jawabnya setengah terkejut. Tak menduga responku seperti itu. Bergegas dia mengarahkanku ke sudut lain toko yang memamerkan jaket-jaket dengan kualitas dan model yang lebih baik dengan harga yang jauh lebih mahal menurut ukuran dompetku. Begitulah, karena ego dan gengsiku, akhirnya ku pilih jaket berwarna coklat yang sebenarnya agak kemahalan bagiku saat itu. Namun, aku merasa puas. Setidaknya aku berhasil membuktikan pada orang yang membuatku terhina itu bahwa orang Indonesia juga mampu membeli barang-barang bermutu. Namun, kepuasan itu hanya sesaat. Begitu keluar dari toko itu, setelah menghitung ulang berapa uang makan yang harus kuhemat beberapa minggu ke depan karena telah membeli jaket yang mahal, aku mengutuki diriku sendiri. Mengapa begitu mudahnya aku terpancing untuk membeli jaket yang jauh lebih mahal? Bukan tidak mungkin penjaga toko itu sengaja menghina tanda kutip diriku dengan menawarkan barang-barang murahan dalam kurung yang sejujurnya memang itulah yang kucari, agar aku melawan dan bereaksi sebaliknya, membeli barang yang mahal di toko itu yang lebih menguntungkan bagi semenjual toko itu tentunya. Aku telah melakukan tindakan bodoh. Setelah merasa dihina, reaksiku malah menguntungkan orang yang telah menghinaku dan merugikan diriku sendiri. Pelajaran berharga. Dikala kita sedang terhina, tetaplah kendalikan diri. Jangan melakukan tindakan emosional yang justru merugikan diri sendiri dan malahan dapat menguntungkan orang yang menghina kita. 2. Watson Hotel. Pria itu sejatinya bukan orang biasa pada umumnya. Dia adalah seorang usahawan yang sukses di negerinya, seorang industrialis di masanya. Namun, atribut dan status yang dimilikinya saat itu tidak menyebabkan dia terhindar dari kejadian memalukan, kejadian yang merendahkan martabat dirinya. Dia terhina bukan karena apa yang telah dilakukannya, tetapi karena dia dilahirkan dengan warna kulit yang berbeda. Tidak jelas apa alasannya mengapa di hari itu dia datang mengunjungi Watson Hotel yang dikenal hanya menerima dan melayani tamu berkulit putih. Mungkin seseorang telah mengundangnya. Mungkin dia ingin menemui rekan bisnisnya. Atau mungkin ada alasan lainnya. Namun yang jelas, hotel itu menutup pintu untuk dirinya. Pegawai hotel itu menolak kedatangannya, mengusirnya, memintanya pergi dari hotel itu karena kulitnya yang tidak putih seperti halnya kulit orang-orang Eropa membuat dia tidak pantas untuk dilayani di hotel yang megah itu. Di masa jayanya, di tahun 1870-an, Watson Hotel adalah hotel termewah di Mumbai, India. Kerangka baja bangunan hotel itu dibuat dan didatangkan langsung dari Inggris. Di tengah-tengah hotel itu terdapat atrium yang luas dengan atap kaca yang membuat para tamu tetap dapat menikmati birunya langit di siang hari dan indahnya bintang dan bulan di malam hari. Bangunan beratap kaca adalah suatu hal yang sangat mewah di saat itu. Tidak hanya bangunannya yang megah, pegawai hotel yang melayani tamu-tamunya pun juga didatangkan dari Inggris untuk membuat para tamu merasa sedang berada di Inggris daripada di India. Suasana yang ditimbulkan untuk sedikit mengobati rasa rindu kampung halaman orang-orang Inggris dan Eropa yang berdomisili di India. Kenyataan bahwa hotel itu didirikan di atas tanah dengan hak guna pakai selama 999 tahun mengukuhkan keangkuhan pendiri hotel itu, bahwa hotel tersebut tidak hanya akan berdiri beberapa puluh tahun,
tetapi hotel itu akan tetap bertahan hingga ratusan tahun. Namun demikian, kenyataan berkata lain. Hotel itu tutup sebelum merayakan ulang tahunnya yang ke-90. Hotel Watson kalah bersaing dengan Hotel Taj Mahal yang didirikan di masa-masa Hotel Watson masih jaya. Kehadiran Hotel Taj Mahal yang megah membuat popularitas Hotel Watson semakin menurun. Sejalan waktu, pada tahun 1960, Hotel Watson terpaksa ditutup, tidak beroperasi lagi. Hotel yang pernah menjadi hotel termegah di India itu akhirnya ditutup karena kalah bersaing dengan Hotel Taj Mahal, hotel yang didirikan oleh seorang tamu berkulit gelap yang pernah diusir dan dipermalukan di saat dia hendak masuk ke hotel itu untuk pertama kalinya. Ya, benar. Jamsetji Tata, pendiri Hotel Taj Mahal, adalah pria India yang pernah diusir dan dipermalukan oleh manajemen Hotel Watson yang telah kuceritakan di paragraf sebelumnya. Tidak seperti Hotel Watson yang akhirnya ditutup dengan kondisi yang mengenaskan, Hotel Taj Mahal, hotel yang dibangun Jamsetji Tata lebih dari 110 tahun yang lalu, masih berdiri saat ini. Hotel itu masih menjadi salah satu hotel termegah di Mumbai sampai saat ini. Cerita tentang Hotel Watson, Hotel Taj Mahal, dan Jamsetji Tata pertama kali kudengar dari kolegaku di saat aku mengunjungi Mumbai pada tahun 2005. Cerita tentang Hotel Taj Mahal ini menjadi salah satu cerita inspiratif yang beredar di masyarakat penduduk kota Mumbai. Bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menerima hinaan. Hinaan tersebut harus kita jadikan bahan bakar bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan oleh karenanya, bukan tidak mungkin pada akhirnya kita akan dapat mengungguli orang-orang yang telah menghina kita, seperti yang telah dialami oleh Jamsetji Tata, yang pada akhirnya mampu mendirikan hotel yang lebih megah dan meruntuhkan keangkuhan Hotel Watson yang telah menghina dan merendahkan martabatnya. 3. Hina, penutup. Dalam menjalani hidup ini, kita mungkin pernah atau bahkan sering dihina orang lain. Jangan berkecil hati. When someone hurts you, you learn to be stronger. Di saat seseorang menyakiti dan menghina kita, sesungguhnya orang tersebut sedang memberi kesempatan pada kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Tentu semuanya itu bergantung pada bagaimana kita menyikapi hinaan tersebut. Jika kita salah dalam menyikapinya, kita dapat menjadi terpuruk karenanya. Don't keep asking why people keep hurting you. Ask yourself, why are you allowing it to happen? Sebaliknya, jika Anda mampu menyikapi hinaan yang Anda terima secara bijak, Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat karenanya. Semoga bermanfaat. Singapura, 24 November 2015, Mahendra Haryanto. Catatan Papa untuk anakku. Dalam menjalani hidup ini, kita mungkin pernah atau bahkan sering dihina orang lain. Jangan berkecil hati. Jika kita mampu menyikapi hinaan yang kita terima secara bijak, kita akan dapat menjadi pribadi yang lebih kuat karenanya. Suka dengan video ini? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dengan mensubscribe pada YouTube channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi jika ada video-video menarik lainnya. Terima kasih.